Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi freatik Selasa lalu. Aktivitas kegempaan gunung meningkat. Hari kelima pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, 4 korban belum ditemukan. Hilang sejak hari Minggu, seorang nenek ditemukan tak bernyawa di jurang. Terduga pelaku merupakan cucu sendiri. Kita ke informasi pertama, Gunung Tangkuban Perahu yang berada di perbatasan Subang dan Bandung Barat hari Selasa mengalami erupsi freatik. Meski masih berada dalam status normal, masyarakat terutama pengunjung diminta tetap waspada dengan adanya peningkatan kegempaan pasca erupsi 2019 lalu. Pos pemantau Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di kawasan Cikole, Bandung Barat mencatat adanya peningkatan kegempaan Gunung Tangkuban Perahu setiap harinya sejak tanggal 1 Juni 2025. Dalam hitungan seismograf hari Selasa 3 Juni 2025, tercatat sudah ada 134 kali kegempaan dengan frekuensi rendah serta 37 hembusan. Berdasarkan evaluasi tim geologi dan pos memantau, aktivitas gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Subang dengan Bandung Barat ini mengalami erupsi freatik. Erupsi freatik adalah letusan yang disebabkan bertemunya magma dalam perut bumi dengan air. Pertemuan air dengan magma menyebabkan perubahan cepat air menjadi uap. Pelepasan uap secara tiba-tiba ini dapat menyebabkan ledakan aktivitas gunung berapi yang tiba-tiba dan dahsyat. Namun Gunung Tangkuban Perahu masih berstatus normal. Masyarakat termasuk wisatawan diimbau mewaspadai adanya erupsi freatik ini. Terakhir Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi tahun 2019 dan aktivitas wisatawan sempat ditutup. Kemarin itu satu hari di 100 kali kejadian, kemudian untuk hari ini 134 kali kejadian dalam satu hari. Tapi kalau untuk statusnya sendiri gimana Bu Tangkuban? Untuk status dari Gunung Tangkuban Perahu saat ini masih di level 1 atau normal. Nah, dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Hingga kemarin, kunjungan wisatawan ke Gunung Tangkuban Perahu masih normal, termasuk untuk melihat langsung kondisi Kawah Ratu yang mengalami erupsi freatik. Badan Geologi mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk tidak mendekati dasar kawah dan area aktif Gunung Tangkuban Perahu. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Karena sekarang ada upasil, jadi sekarang. Hari kelima pencarian terhadap korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon belum membuahkan hasil. Meski anjing pelacak sudah menemukan 3 titik, namun hingga pencarian dihentikan Selasa sore, keempat korban tersisa belum ditemukan. Upaya pencarian terhadap 4 korban terakhir longsornya tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon sejak Selasa pagi terus dilakukan di bawah bayang-bayang ancaman longsor susulan. Pada lokasi pencarian korban ditemukan 9 patahan yang berada di atas perbukitan dan berpotensi longsor tiba-tiba. Operator ekskavator yang lolos dari maut meyakini jika keempat korban yang belum ditemukan berada di area batu besar. Bahkan menurutnya kemungkinan jumlah korban bisa lebih dari 4. Karena saat kejadian, ia yang tengah membawa alat berat untuk turun melihat banyak orang yang tengah beraktivitas menambang batu di tempat itu. Saya yang ini, yang koren, kebetulan saya yang paling selamat di antara 4 alat yang tertimbun. Sebelumnya rusak alatnya ya Pak? Sebelumnya alat saya trouble. Makanya turun tak? Ya, tapi turun beberapa meter dari TKP, begitu ada monitor dari bawah, saya langsung nengok ke belakang, ternyata kejadian beberapa detik langsung. Namun hingga Selasa dari data yang masuk hanya 4 orang yang belum ditemukan, yakni Muniyah, Nur Rahman, Tono, dan Dedi Setiadi. Hingga hari kelima tidak ada laporan masuk terkait kehilangan orang, khususnya pekerja tambang.
Proses pencarian di hari kelima ini kita sementara belum bisa ataupun nihil untuk menemukan daripada korban atau jenazah. Tentunya kita dengan segala daya dan upaya tetap memaksimalkan. Kesulitan yang paling mendasar saat ini memang tantangan kita yang cukup berat dan cukup perlu diwaspadai adalah terjadinya longsor susulan. Hingga pencarian ditutup Selasa petang, tim SAR belum menemukan keempat korban yang hilang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, Kementerian Sosial memberikan santunan kepada keluarga korban tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon yang longsor Selasa sore. 21 ahli waris korban meninggal dan 11 korban luka mendapat bantuan berupa uang tunai dan sembako dari Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial meninjau lokasi longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, sekaligus menyerahkan santunan kepada para korban longsor kepada mereka yang berhak, yaitu ahli waris 21 korban meninggal dunia serta 11 korban luka. Mereka masing-masing mendapatkan santunan berupa uang tunai dan sembako. Untuk 4 orang korban yang belum ditemukan hingga Selasa sore, Kementerian Sosial juga menjamin bantuan akan diberikan menyusul setelah seluruh korban teridentifikasi. Bukan hanya sekali ini, tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan, bukan hanya sekali ini, ya, kadang 2, kadang 1 tertimbun, gitu loh, meninggal. Dan sekarang ini 21 Pak, 21 yang meninggal dan 4 belum ditemukan. Jadi mau tidak mau kita harus evaluasi. Persoalan kemudian bagaimana selanjutnya, ya, keluarga yang menggantungkan hidupnya dari penambangan ini ya nanti kita pikirkan. Tapi ini bahaya, gitu loh, ini zona merah karena sudah berkali-kali terjadi longsor dan ada korban yang meninggal. Di sisi lain, pihak Kemensos mendukung penutupan tambang batu Gunung Kuda meski berpotensi menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan. Sebab risiko kehilangan nyawa tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Untuk saat ini, Kementerian Sosial mengerahkan Taruna Tanggap Bencana atau Tagana berikut dapur umum untuk membantu proses pencarian korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita ke informasi lain, petugas dari Polrestabes Bandung bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di beberapa titik keramaian pada Selasa malam. Pemberlakuan jam malam bagi pelajar adalah tindak lanjut surat edaran dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Petugas Polrestabes Bandung bersama Satpol PP Kota Bandung Selasa malam menyosialisasikan pemberlakuan jam malam bagi para pelajar. Dengan pemberlakuan jam malam, pelajar dilarang berkeliaran di luar rumah setelah pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sosialisasi dilakukan di beberapa titik keramaian di Kota Bandung, yakni kawasan Asia Afrika hingga Braga yang menjadi salah satu tempat favorit para anak muda berkumpul. Sosialisasi juga akan diberikan di wilayah kecamatan oleh aparat Polsek bersama Satpol PP. Menindaklanjuti kebijakan Bapak Gubernur dan juga Pemkot Kota Bandung untuk para pelajar pada pukul 21.00 sudah tidak ada berada lagi di jalanan karena dikenakan jam malam. Maka dari itu kami hari ini sifatnya adalah mengedukasi, persuasif kepada para pelajar. Nanti kita akan laksanakan peringatan jika memang masih ditemukan di tempat-tempat hiburan ataupun di jalan-jalan agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, hari ini kami sifatnya hanya persuasi, mendatakan. Tapi nanti berikutnya kami akan mungkin panggil orang tuanya setelah ini. Tapi sementara ini kami hanya mengimbau dan menganjurkan agar para pelajar ini kembali ke rumahnya setelah jam 9 malam. Sosialisasi ini adalah tindak lanjut surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51 PA03 Distrik tanggal 23 Mei 2025 tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik. Pemberlakuan jam malam ditujukan untuk para pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.